Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma inna nas'aluka syafa'ata nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa narju ridahu wa ja'alna min ummatihi sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Ibu Jamal, yang mudah-mudahan Allah senantiasa jaga kesehatannya, Allah panjangkan umurnya, diberi keistiqomahan dalam memperjuangkan agama ini ila akhir hayatihima. Begitu juga kepada rekan-rekan kami, para asatid, Ustadz Dadia, Ustadz Saif, dan juga seluruh segenap para asatid Madrasah Diniyah Miftahul Ma'arif. Mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan kepada kalian dalam memperjuangkan Al-Quran. Dan juga yang terhormat, yang kami muliakan, Bapak Ibu hadirin acara maulid pada pagi hari ini, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan dumateng panjenengan semuanya. Allah menjaga kesehatan panjenengan, diberi kelancaran rezeki, putra putrinya, cucu-cucunya, jadikan anak yang soleh dan soleha, membanggakan, berprestasi, bisa berguna untuk bangsa dan negara, menjadi amal jariah buat kita semuanya insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi hari ini alhamdulillah kita diperjumpakan oleh Allah dalam kondisi sehat semuanya. Sehat Pak Bu G? Sehat semuanya? Alhamdulillah, gak ada keluhan sakit, flu, pilek, pusing. Ada keluhannya kantong kering. Semua orang kayaknya punya keluhan tuh kalau kantong kering gitu ya. Iya, orang yang sudah kaya sekalipun, para pejabat itu katanya kaya tapi juga masih merasa kantong kering, akhirnya korupsi, apalagi kita. Mudah-mudahan kita diberi keqanaahan oleh Allah, nerima hati kita. Seberapa pun yang Allah berikan kepada kita, kita anggap, kita merasa sudah cukup. Kita merasa itu semuanya nikmat besar sehingga kita dapat menjadi orang-orang yang bisa bersyukur. Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini baru pertama kali kumpul bareng-bareng di sini. Ya, biar saling kenal gitu ya. Biar ngerti, biar pernah masuk sini. Di sini tuh kalau sore itu rame banget, itu ada apa gitu ya, macet. Ternyata dalamnya seperti ini. Ternyata yayasan Ibu Bapak sekalian, tempat ngaji. Ya, di sini tempat ngaji, tempatnya anak baca Iqra, baca Quran gitu ya. Ini guru-gurunya siapa ini? Teman-teman ini semuanya guru-gurunya ya. Biar sama-sama kenal. Masa kita berdekatan kok nggak pernah masuk sini, nggak pernah saling kenal, harus saling kenal ya. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, bertepatan pada pagi hari ini, pada hari ini adalah hari Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari Maulid itu apa Bapak Ibu? Yaitu hari di mana lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Kalau dihitung Bapak Ibu sekalian, sejak abad 600, kapan abad 600 itu? Ya pokoknya tempo dulu. Sampai tahun 2026 ini umurnya Nabi itu sudah 501 tahun Pak Bu. Tapi Bapak Ibu sekalian, namanya terus selalu kita ingat. Nama Muhammad Rasulullah itu terus dikenang oleh manusia sejagat raya, tidak pernah terlupakan. Semua orang mengidolakan beliau, senang sama beliau, termasuk kita, insya Allah cinta semuanya kepada Kanjeng Nabi Bapak Ibu. Cinta ya luar biasa. Termasuk pada pagi hari ini kita berkumpul dalam rangka mencintai Nabi, memperingati ulang tahunnya Nabi yang ke 1501 tahun. 1500 itu kan belum lahir aku dulu. Udah lama banget gitu ya. Tapi orangnya masih dikenang kayak ya beliau baru lahir aja.
Kayak beliau ada di samping kita saja itu. Ajarannya sampai hari ini masih kita kerjakan, masih kita praktekkan. Kita sholat itu yang dicontoh siapa? Kanjeng Nabi. Panjenengan pakai jilbab cantik-cantik, ayu-ayu gini ya. Siapa yang memerintahkan, yang nyontohkan? Nabi. Gitu ya. Saya pakai peci, pakai sarung kayak gini gitu. Siapa yang ngajarkan pakai baju? Nabi. Kalau ajaran Nabi nggak sampai ke Indonesia, mungkin kita masih pakai kembenan. Tahu Ibu, kembenan ya. Kayak handuk di sana. Itu dok. Nenek moyang kita dulu katanya para penyembah batu, para penyembah pohon-pohon besar yang nggak ngerti mana pakaian yang layak, mana Tuhan yang tepat, katanya seperti itu. Tapi berkat ajaran dari Nabi Muhammad, kita akhirnya bisa menjadi manusia yang tertata, beradab, punya tata krama. Masya Allah. Maka dari itu kita wajib mencintai Nabi, memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Tidak cukup di situ Bapak Ibu sekalian. Rasulullah secara jelas mengatakan begini. Jadi ceritanya Ibu Bapak sekalian, saat Rasulullah sedang khutbah di sini, di atas mimbarnya begini, tiba-tiba ada orang Badui, orang Arab dari desa itu masuk ke masjid. Langsung teriak, "Ya Muhammad, kapan kiamat?" Loh. Ketika Rasulullah di atas mimbar, Bu, sedang khutbah Jumat, tiba-tiba ada orang dari desa teriak masuk ke dalam masjid sambil teriak, nyelonong masuk ke dalam gitu ya. "Wahai Muhammad, kapan kiamat?" Orang aneh, masuk tiba-tiba kok tanya kiamat kapan gitu ya. Rasulullah diem. Nah, seorang desa ini desak lagi, "Kapan kiamat?" Rasulullah diem. Karena dia desak lagi, "Mata sa'ah, kapan kiamat?" Akhirnya Rasulullah mengangkat kepalanya terus tanya, "Apa persiapanmu?" "Cong, apa persiapanmu, Cong?" Gitu. Ya, ganti diem. Emang kalau tanya-tanya kiamat kamu sudah siap mati? Kan gitu. Tapi si laki-laki ini, si orang Arab desa ini menjawab dengan bagus. "Ya Rasulullah, kalau persiapan amal sih aku nggak punya amal. Persiapan amal ya sedekah juga eman-eman, sholat ya kadang masih bolong-bolong, puasa juga malas-malesan. Tapi gini, wahai Muhammad, saya punya cinta kepada engkau. Saya cinta banget pada engkau. Di situ tok modalku untuk masuk surga." Apa jawabnya Nabi, Bapak Ibu sekalian? "Almar'u ma'aman ahabba." Orang akan Allah sandingkan bersama orang yang dia cinta. Kamu cinta sama aku, berarti kamu nanti di surganya bareng aku. Meskipun amalannya jauh pasti. Itu lebih tinggi Nabi amalannya. Lawang Nabi itu sholat malamnya kakinya sampai bengkak. Panjenengan pernah sholat malam berdirinya lama sampai kakinya bengkak, Bu? Nggak pernah toh? Yang ibadahnya kalah dengan kanjeng Nabi. Tapi Ibu Bapak sekalian, dengan cukup cinta kepada Nabi, nanti di akhirat surganya bareng kanjeng Nabi. Masya Allah. Kalau surganya bersama kanjeng Nabi, ya berarti pasti masuk surganya. Dengan modal maka kita tanamkan dalam diri kita cinta kepada Nabi setinggi-tingginya. Itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu baru pembukaan ya. Tapi nggak lama-lama nanti saya. Sedikit Bapak Ibu sekalian, saya bacakan biar jenengan lebih cinta kepada Nabi. Mau Pak, Bu? Ya. Tanda-tanda keajaiban saat Nabi dilahirkan. Tanda-tanda keajaiban alam saat Nabi dilahirkan di alam dunia. Apa itu? Ini saya ceritakan biar jenengan lebih cinta kepada Nabi, bahwa beliau itu bukan orang sembarangan. Beliau itu kasih Allah gitu loh. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, munculnya bintang Ahmad. Jadi menurut berita yang turun-temurun dari kalangan orang Yahudi dan Nasoro yang tertulis dalam kitab Taurat mereka, nanti saat Nabi terakhir itu turun,
Nabi terakhir lahir akan muncul di pojok langit sana bintang. Bintangnya namanya bintang Ahmad. Dan malam itu saat Nabi dilahirkan, bintang begitu terang muncul di ufuk di langit sana. Orang-orang pada lihat, bintang Ahmad ini. Bintang Ahmad sudah terbit. Berarti sudah dilahirkan Nabi terakhir. Orang berbondong-bondong bersyukur gitu. Termasuk orang Yahudi dan orang Nasrani. Dan itu disaksikan sahabat Nabi yang bernama Hasan bin Sabit saat beliau sudah jadi Nabi. Hasan bin Sabit masuk Islam. Hasan bin Sabit itu umurnya 7 tahun lebih tua dari Nabi. Dia bercerita, iya saat itu, saat Muhammad dilahirkan, saya usia 7 tahun menyaksikan tuh bintang itu terbit di ufuk langit sana. Bahwa betul-betul ada bintang itu. Tiba-tiba di langit sana ada cahaya yang terang gitu, Bu. Itu bertanda Nabi Muhammad lahir, tanda alam pertama. Yang kedua, ibu bapak sekalian, Aminah, ibu Nabi namanya siapa, Bu? Kalau nama ayahnya? Abdullah, Masya Allah, ibu bapak sekalian ternyata juga tahu ya. Jangan sampai kalah sama cucunya hafal kok. Abdullah, nama ayahnya Aminah, ibundanya Abdul Muthalib, kakeknya Abu Thalib, pamannya. Kan ada nyanyian begitu, nggak hafal, Bu? Hafal, tapi todus mau nyanyi. Iya, anak-anak kecil-kecil udah hafal, neneknya juga harus hafal. Mengingat sejarahnya Nabi itu harus gitu. Lah yang kedua, Aminah, ibu dari Nabi SAW, itu tidak merasakan sakit saat melahirkan. Ibu-ibu melahirkan itu sakit enggak, Bu? Sakit ya? Iya. Sudah merasakan semuanya kan? Kayaknya tak lihat di sini umurnya nenek saya semuanya yang hadir di sini, gini. Nenek saya semuanya gini. Saya cucunya panjenengan, Bu. Iya. Melahirkan itu sakit, kata ibu-ibu. Ya, cuma katanya, saya kan nggak mungkin merasakan. Dengan orang sunat sakitan mana, Pak? Sakitan orang melahirkan dong. Sunat zaman sekarang dibius. Ketika dipotong itu nggak ngerasa gitu ya. Apalagi dengan teknologi sekarang, paginya dipotong, sorenya sudah sepak bola tuh anak-anak. Ya, Aminah ketika melahirkan itu nggak merasakan sakit, belas nggak merasakan. Masya Allah, ini mukjizat ya, mukjizat tanda alam yang luar biasa. Jadi Nabi itu ketika dilahirkan dari rahimnya ibunya itu nggak menyiksa ibunya, nggak memberikan penderitaan kepada ibunya. Itu Nabi, Masya Allah. Sampai dewasa pun juga nggak repotkan ibunya. Itulah anak yang soleh sesungguhnya seperti itu. Melahirkan, dia dilahirkan tapi tidak memberikan rasa sakit kepada ibunya. Yang ketiga, Bu, saat Nabi lahir itu, Bu, kepalanya menghadap ke langit sambil tangannya itu menengadahkan sambil berdoa begini. Ibu-ibu kalau bayi lahir itu kepalanya dulu atau kakinya dulu? Kepala ya. Posisinya biasanya tengkurap atau terlentang, Bu? Gimana biasanya? Ada yang tengkurap, ada yang terlentang. Iya. Gimana, Bu? Saya belum pernah lihat. Iya, tapi umumnya, Bu, umumnya terlentang. Iya. Nabi Muhammad, terus anaknya ketika lahir dulu kalau panjenengan gimana? Dada gitu, mama gitu, nangis gitu ya, nggak dada gitu, assalamualaikum, nggak kan? Lah, Nabi Muhammad ini, Bu, saat beliau itu dilahirkan dari rahim ibunya, dia posisinya kepalanya langsung dangak melihat ke langit sambil berdoa begitu, Masya Allah. Itu tanda keajaiban Nabi yang nomor 10. Nomor 3. Kemudian yang keempat, ibu sekalian, lahir sudah terhitan. Hitan itu sudah disunat, Pak. Kalau bapak-bapak sunatnya kan ketika sudah gede, toh.
bukan sekarang ya, ketika kelas SD dulu ya. Rasulullah sunatnya itu sudah di alam rahimnya, lahir sudah kondisi tersunat. Ada orang sekarang anak kacung lahir sudah tersunat, nggak ada kan? Iya, karena bukan nabi. Tapi kalau Nabi Muhammad lahir sudah kondisi tersunat, ajaib nggak bu? Ajaib, luar biasa. Kemudian ibu sekalian, nomor 5, tali pusar. Itu biasanya kalau bayi lahir itu kan masih punya tali pusar, kayak usus itu masih katut, masih ikut keluar kan. Dan Nabi Muhammad itu saat dia lahir itu sudah tidak ada tali pusarnya. Jadi nggak perlu bidan untuk potong itu bu, nggak perlu baju untuk potong, sudah terpotong dari alam rahim. Itu nggak repot-repot, ibunya mengganggu bidan, sudah bisa terpotong. Jadi kalau bukan nabi kan tidak akan mengalami ini. Berikutnya itu sekalian nomor itu 6, guncangnya istana Kisra Persia. Jadi saat Rasulullah lahir itu ada kerajaan besar namanya Kisra. Raja Kisra di mana? Persia. Persia itu mana? Iran sekarang. Ada istana besar menguasai dunia.